Oke nih. Soal KSM tahun 2019 tingkat provinsi. Nah, ya. Tingkat provinsi soalnya. Alasan kenapa ban kendaraan. Nah, alasan kenapa ban kendaraan itu ya sehari-hari dibuat beralur. Nah, sebelum kita masuk ke soal, ya Nana Ustaz udah paham nggak nih apa itu beralur, nak ya? Jadi ban itu coba lihat. Ban kendaraan ya, ban kendaraan kalau kita perhatikan, nah, misalnya ada ban nih, nak. Ada satu lagi dalamnya ya. Misalnya ada ban, coba perhatikan ban itu kalau MotoGP itu bannya mulus ya. Sedangkan kalau ban kereta kita di rumah sehari-hari itu bannya nggak mulus gitu ya. Misalnya ada ban. Nah, coba perhatikan ban di kendaraan di misalnya kan ada ban. Katakanlah nih ban kendaraan. Coba lihat, ternyata di depannya itu ada alur seperti ini, ada gerigi-gerigi kayak gini ya kan? Nah, coba lihat. Seperti gerigi-gerigi gitu, bercabang-cabang gini. Nah, coba perhatikan. Alasan kenapa nih? Nah, di soal. Alasan kenapa ban kendaraan sehari-hari dibuat beralur. Nah, inilah dia, dibuat beralur. Nah, jadi ini adalah konsep tentang dinamika ya. Dinamika itu konsep tentang gerak. Jadi sedangkan ban pada MotoGP ya, ban pada motor pembalap, nah MotoGP itu dia nggak ada alur, nah nggak ada alur. Nah, apakah tujuannya? Kenapa dibedakan gitu ya? Dalam kesehari-hari ada alurnya, nah ini ada alur. Sedangkan dalam motor balap, ya mobil balap, pasti ini dibuat tidak ada alur. Nah, tidak ada alur. Nah, soal ini sering keluar, berapa tahun terakhir selalu keluar. Jadi sebenarnya kalau MotoGP itu sengaja dibuat tidak beralur supaya gesekan. Nah, supaya gesekan antara sebentar ya, meeting ID-nya Pak. Ntar ada yang belum dapat ini, Ustaz kirim dulu. Meeting ID, oke. Sebentar nak ya. Ada yang belum dapat link. Oke, nah dah. Kita lanjut kembali. Nah, jadi MotoGP itu dibuat tidak beralur supaya gesekan antara aspal dan ban kendaraan ya, antara aspal dan ban kendaraan ini, misalnya nih ada kendaraan. Nah, kita bilanglah ini MotoGP. Nah, ya, misalnya kita bilanglah ini MotoGP. Ya. Oke. Jadi nah, ban ini antara dengan aspal kalau MotoGP supaya gesekan antara ban dengan aspal itu makin besar. Loh, kenapa Ustadz? Kalau semakin besar gaya gesek, maka untuk melaju lebih kencang di tikungan makin cepat. Nah, itu dia. Kita masuk dulu nih konsepnya dulu tentang gaya gesek. Mungkin sebagian masih bingung nih gaya gesek itu apa sih gitu ya. Oke, kita teori dulu lah sedikit. Ya. Nah, kita teori dulu sedikit. Jadi sebenarnya nak, ya, gaya gesek itu gaya yang terjadi akibat persentuhan dua buah benda. Oke, nih. Gaya gesek ya, gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi akibat sentuhan minimal dua buah benda ya, gaya sentuhan dua buah benda. Ini ada yang seperti mau gabung sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, jadi gaya gesek, gaya sentuhan atau gaya sentuh.
Minimal 2 buah benda dia nak. Minimal 2 buah benda. Berarti bisa lebih Ustadz? Bisa gitu ya. Misalnya nih mau dorong lemari misalnya ya. Mau pindahin lemari. Ya, mau pindahin lemari misalnya. Jadi mau pindahin lemari ke misalnya dalam rumah ya. Misalnya pindahin lemari ke dalam rumah misalnya contohnya. Nah, misalnya anak-anak Ustadz mau pindahin lemari ke dalam rumah misalnya. Jadi kalau misalnya ini lemarinya ya, ini lemari. Jika lantainya keramik, pasti ya dorongnya lebih mudah gitu. Kenapa lebih mudah? Karena keramik itu agak licin ya. Nah, kalau keramik yang licin. Tapi misalnya nih, lemari tadi bawa ke aspal gitu nak. Bawa nih ke aspal jalan raya gitu, ke aspal. Nah, kalau dibawa ke aspal lain ceritanya. Coba tes dorong ya. Coba tes dorong nih. Nah, dorong. Pasti lebih sulit. Kenapa lebih sulit Ustadz? Karena di aspal itu sengaja dibuat permukaannya sangat kasar gitu nah. Jadi permukaannya sengaja aspal itu ya. Aspal sengaja dibuat sangat kasar supaya gaya geseknya itu besar. Nah, sedangkan lantai, misalnya lantai keramik ya, lantai keramik, ya itu kan tidak sekasar aspal, maka gaya geseknya kecil gitu. Nah, jadi itu dia. Kalau pada kendaraan, ban kendaraan, makin besar gaya gesek, nah, maka kendaraan tadi bisa makin cepat melajunya tanpa tidak takut selip. Apa itu Ustadz selip? Tidak takut terpeleset, jatuh gitu ya. Nah, ini tujuannya. Jadi kenapa nih pada kehidupan sehari-hari Ustadz, kenapa harus dibuat alur gitu ya? Karena kalau di MotoGP itu bannya mudah bolak-balik ganti kalau misalnya terjadi saat kapan? Saat cuaca hujan. Nah, jadi saat cuaca itu hujan, nah saat hujan posisi aspal tadi tergenang air, nah tergenang air, tergenang atau permukaannya terlapisi air, maka gaya geseknya itu jadi licin gitu. Kalau ban tadi tidak dibuat yang namanya alur, tidak ada alur, sehingga pada saat melaju di tikungan mudah jatuh. Nah, kalau MotoGP itu karena mereka untuk lomba, kalau cuacanya hujan ganti ban khusus gitu. Nah, tapi kalau kita di rumah, keadaan sehari-hari kan nggak mungkin nih hujan ganti ban. Sehingga perusahaan pembuat kendaraan itu tersebut buat inovasi. Oh, ini supaya mudah untuk warga atau orang umum menggunakan kendaraan, maka dibuatlah alur tadi. Nah, dibuatlah alur ini tadi. Supaya apa? Saat hujan, alur tadi mengikat air hujan gitu, terikat dia. Terikat di sini bahasa sederhananya kalau nanti melaju di jalan dengan lintasan berbelok, dia tidak mudah jatuh atau tidak mudah selip. Ya. Jadi hikmahnya apa Ustadz? Hikmahnya, oh ada yang belum dapat password. Sebentar nak ya, kita kirim kembali yang belum dapat password. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi sehingga kalau nanti ban kendaraan kita, orang tua kita udah gundul nih ceritanya, udah aus, artinya nggak ada lagi namanya alur-alur di bannya itu gitu. Nah, yang tidak ada lagi alur-alur seperti ini, maka jangan melaju terlalu cepat pada saat menikung atau lintasan berbelok. Kenapa? Bisa jatuh gitu nak ya.
Oke, kalau jadi kita udah bisa jawab nih. Apa jawaban soal KSM tahun 2019 ya? Tahun 2019 nomor berapa ini? Nah, alasan kenapa ban kendaraan sehari-hari dibuat beralur adalah kita lihat yang A. Biar memperindah nilai jual. Oh iya, nilai jual kalau makin indah biasanya makin mahal. Tapi nggak berhubungan dengan konsep fisikanya. Bukan itu yang dimau. Maka ini salah ya. Yang B, agar gaya gesek pada lantai semakin besar saat tikungan pada cuaca terik. Ah, ini hati-hati, ini menjebak nih nomor nomor B nih nak, menjebak. Alasan ininya udah betul nih, agar gaya gesek pada lantai semakin besar, betul, udah betul. Tapi alasan di sininya saat tikungan pada cuaca terik. Apa itu terik? Saat panas, bukan saat hujan. Ini juga salah. Hati-hati ya penjebaknya tuh. Nah, banyak kali nih siswa-siswa terjebak di B karena berpikir, betul nih supaya makin besar, tapi cuaca panas. Bukan. Yang C, agar mengikat air ketika melintas di cuaca hujan. Biasanya siswa mikir, mana mungkin air bisa diikat. Nah, nggak pilih C, padahal inilah jawabannya. Kan gitu. Agar mengikat air ketika melintasi di cuaca hujan. Mengikat air dalam fisika bukan seperti mengikat pada tali. Tapi nggak mudah licin. Gitu nak ya. Berarti jawaban untuk KSM 2019 tingkat provinsi. Ini tingkat provinsi nih kalau nggak salah nomor berapa kemarin ya. Jadi Ustadz gabungin biar gerak-gerak semua gitu. Jadi jawabannya C. Ada yang ingin bertanya? Ya, kalau ada yang ingin bertanya, silakan boleh angkat tangan. Ya, boleh angkat tangan. Kalau nggak ada, Ustadz lanjut terus nih. Ada nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nanti videonya biar Ustadz kirim. Video kemarin katanya Bang Ipul yang kirim. Sepertinya belum dikirim. Nanti Ustadz akan kirim kembali. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 6. Tim KSM tahun 2018 ya. Soal KSM tahun 2018. Nah, mesin apakah ini? Nah, ternyata ini adalah mesin. Oke, sebentar ya. Ada yang mau gabung. Nah, kita lihat. Nanti di soal ketika jadi KSM terintegrasi, ini tuh terintegrasi nih soalnya. Nah, apa itu Ustadz terintegrasi? Ada menyinggung tentang ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Itu yang membedakan KSM dengan OSN ya. Kalau OSN kan dia hanya rumus saja gitu. Nah, oke, jadi lihat nih Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, nah ayat 80 yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau ya. Dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Hal ini menginspirasi adanya energi terbarukan. Apa itu Ustadz terbarukan? Makhluk apa itu ya kan? Jadi gini nah, energi terbarukan adalah energi-energi yang baru ditemukan. Nah, biasanya energi yang kita gunakan biasanya ada BBM ya, bahan bakar. Ada lagi energi listrik untuk biasanya bisa masak di situ. Nah, pakai kompor listrik tapi kalau masak. Nah, kemudian kulkas mendinginkan pakai listrik. Ada lagi energi gerak. Apa itu contohnya Ustadz? Contohnya generator memutarkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Ada lagi energi nuklir. Nah, energi nuklir ini biasanya ada di Bandung, pembangkit listrik tenaga nuklir. Di Aceh belum ada. Nah, kalau bom-bom nuklir tuh Ustadz gimana? Bom atom Hiroshima sama Nagasaki sama, tapi itu digunakan untuk meledakkan gitu ya. Terus apa lagi dan lain-lain. Nah, energi terbarukan biasanya energi di luar dari yang udah ada gitu. Misalnya nih, ada seperti gambar ini. Gambar ini gambar apa nih Ustadz? Belum pernah lihat gitu ya kan? Gak apa-apa, kita sama-sama cari tahu.
Hal ini menginspirasi, di sini namanya biomasa. Oh, ada kata-kata bio. Pernah dengar kata-kata bio? Pernah Ustadz. Apa? Biologi, ya kan? Nah, berarti sesuatu yang dari sesuatu makhluk hidup ya, sumber energinya. Kalau minyak tadi kan sumber energinya kan dari minyak ini ya, minyak mentah ya. Kalau listrik tadi sumber energinya dari turbin gitu. Kalau nuklir sumber energinya itu biasanya dari uranium, benda mati gitu. Tapi kalau bio biasanya dari benda hidup yang udah mati. Nah, gitu ya. Sebenarnya benda mati juga tapi sempat hidup gitu. Dari apa? Bisa dari sumber-sumber energi, dari dedaunan gitu ya, atau misalnya seperti pernah nggak dengar yang namanya bahan bakar dari kotoran hewan. Nah, itu namanya biogas ya. Biogas. Biogas itu biasanya ya dari kotoran hewan menghasilkan gas. Artinya sumbernya dari makhluk hidup gitu. Nah, jadi kita langsung ke soal ini. Biomasa adalah bahan bakar yang dikembangkan dari bahan organik. Apalagi ini organik ya. Organik adalah bisa diperbaharui. Ada juga anorganik, misalnya seperti plastik. Ya nggak bisa. Jadi nggak organik itu bahasa sederhananya lagi ya barang itu benda itu bisa hancur karena pelapukan. Tapi kalau anorganik tidak. Jadi di soal sumber energi terbarukan dan berkelanjutan seperti gambar berikut. Ini gambar apa nih ya kan? Nah, coba kita lihat gambarnya ini pun kecil ya. Kita perbesar coba gambarnya. Ini gambar apa sih? Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia nih. Ini gambar. Nah, di sini gambar yang kotak pertama. Nah, ini memang soalnya kurang jelas di soal yang Ustadz ambil di bukunya ya. Gambar ini nih adalah gambar untuk masukin bendanya gitu. Nah, ini karena biomasa itu biasanya dedaunan ya. Dedaunan masukkan ke sini. Kemudian dedaunan ini nantinya ini ada pembakaran di sini. Nah, sehingga menghasilkan uap di sini menghasilkan uap. Jadi uap ini tadi digunakan untuk apa? Ngalir nih uapnya. Memutar generator. Generator yang mutar tadi menghasilkan listrik gitu ya. Ini maksud gambarnya. Oke, kita kembali. Jadi jangan terlalu galau sama pabrik ini. Kita bisa jawab kok soal tanpa tahu kita pabrik ini berdasarkan kelemahan si pembuat jawaban. Mari kita mulai. Berdasarkan gambar di atas, maka proses yang tepat adalah, kita lihat yang A dulu nih. Bahan bakar disimpan di dalam bunker. Nih bunker nih, nah ini bunker. Untuk dipanaskan lebih lanjut ke turbin. Apa iya bahan bakar di sini? Enggak ya, ini kan sumber bahan bakarnya nih dipanaskan di sini gitu. Berarti nomor A ini belum tentu betul. Kita lihat yang B. Di dalam boiler, apa lagi boiler? Ini nih boiler nih sepertinya anak A nih. Di dalam boiler, air dipanaskan sampai suhu sedang di bawah tekanan. Air kalau suhu sedang, mana mungkin mendidih ya kan? Biasanya air itu kalau untuk pembangkit listrik seperti nuklir itu 400 derajat Celcius, nuklir 700. Nah, kalau air mendidih 100. Ustadz, gimana ceritanya bakar setara 700 derajat? Kan 100 aja air udah mendidih mau jadi uap. Nah, dalam pembangkit listrik, nah ini kita udah belajar pembangkit listrik. Padahal masih SD ya. Dalam pembangkit listrik, jika ada sebuah tempat dimasukkan air di dalamnya dalam ruang tertutup dengan tekanan yang besar, maka air tersebut tidak akan berubah wujud walaupun dipanaskan 700 derajat. Gitu ya. Kita lihat nih yang B. Di dalam boiler air dipanaskan sampai suhu sedang. Oh ini kayaknya enggak. Yang C, uap dari energi boiler turbin terhubung ke generator. Nah nih, terhubung ke generator. Bisa mungkin, tapi ada yang lebih tepat lagi enggak. Generator akan berputar dan menghasilkan listrik. Ya ini yang betul ya. Ini lebih pasti. Generator ini berputar menghasilkan listrik. Jadi nah ya hampir 85% pembangkit listrik itu dari sesuatu yang berputar. Nah, kecuali
energi apa misalnya energi matahari. Nah, itu enggak, dia langsung dari matahari diubah ke listrik. Tapi yang lainnya seperti PLN, energi air terjun, energi ini rata-rata dari gerak gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor berapa ini ya? Untuk soal KSM 2018 tingkat provinsi. Nah, ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, oh belum Ustadz buka. Soal berikutnya Ustadz buka dulu. Sebentar ya. Mana nih soalnya tadi? Ini dia. Open. Tenang ya Ustadz, ambil dulu soalnya sekarang soal nomor, tadi nomor berapa ya? Sekarang soal nomor, nomor 7. Nomor 7. Oke, ini dia soal nomor berikutnya. Ya. Soal KSM tahun 2018. Nah, coba dibaca dulu. Ustadz menyiapkan soal yang lain biar nanti nggak payah nunggu ya. Soal nomor 18. Ada yang bergabung, selamat bergabung. Tadi soal nomor. Oke. Kita lanjut. Bismillah. Oke, kita lanjut soalnya mana? Soal yang hilang. Sebentar nak ya, ada kesalahan apa? Jaringan sedikit. Oke, kita lanjutkan kembali. Mana dia tadi soalnya? Bentar. Oke, ini dia soalnya baru ketemu. Soal KSM tahun 2018. Nah, di situ ada juga tentang integrasinya ya. Di sini dikatakan, nah, jika jumpa soal nanti seperti ini baca dulu pertanyaan gitu ya. Nah, pertanyaannya. Nah, di sini dulu. Kapal selam dapat bergantung dan tenggelam di air. Nah, ini tentang kapal selam. Nah, di air. Ketika terapung, massa jenis total kapal selam lebih kecil dari air laut dan berarti kita baca dulu nih. Berarti kita perlu nih. Bahasa di sini, apa dibilang? Jika dia kehendaki, dia akan menenangkan angin. Maka jadilah kapal-kapal. Tamut dulu ya. Oke, kita kembali lagi. Jika dikehendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya. Berdasarkan perkembangan teknologi diciptakanlah kapal selam. Perhatikan gambar berikut. Ini kapal selam. Ya. Kapal selam dapat terapung dan tenggelam di air. Ketika terapung, massa jenis total kapal selam lebih kecil dari air laut dan massa jenis apa dibilang nih? Massa jenis ketika terapung massa jenis kapal selam kapal selam lebih kecil
daripada massa jenis air laut. Dan apa gitu ya. Nah, dan titik-titik. Nah, sebelum kita masuk tentang ini, Ustadz jelasin dulu materinya. Ini materi tentang Ajax Black ya. Jadi nak kan, benda itu ada 3 kondisi dia nak. 3 kondisi. Kondisi yang pertama, benda dikatakan tenggelam. Misalnya nih ada air ya, Ustadz isi air. Jadi kalau tenggelam berarti massa jenis ya. Massa jenis si benda, ini dia benda, ini benda nih. Lebih besar dari massa jenis air. Nah, ini air. Ini air, ini benda. Maka kasusnya adalah tenggelam. Nah, ini tenggelam. Kemudian kasus berikutnya, nah, ada lagi nih kasus apa? Melayang. Apa itu kasus melayang? Apabila gambarnya tadi ini benda, nah ini air ya, jadi ini air, ini benda. Nah, tapi posisinya di tengah-tengah, nggak ke atas, nggak ke bawah. Ini apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Gitu, nah. Kemudian yang ketiga itu dikatakan terapung. Nah, terapung apabila massa jenis kayak gini nih bentuknya terapung. Ini air di atas dia nak. Nah, ini apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Sebentar nak ya. Nah, jadi kita udah bisa langsung jawab nih. Saya tadi langsung jawab. Kapal selam dapat terapung dan tenggelam di air ketika terapung nih. Ketika terapung berarti terapung kapal selam tuna ya. Kenapa dia bisa terapung bisa tenggelam? Jadi dalam sistem kapal selam, nah ini tadi di atas lah. Kalau dari depan, kalau dari samping dia kan kayak gini nih nak, dari samping ya. Kapal selam tuh kalau dari samping dia tuh bentuknya kayak gini. Nah, misalnya nih, ini tempat penumpang di sini. Ini mesinnya, nah, mesinnya nih. Jadi dalam mesinnya ini kalau kelihatan dari depan, nah ini ada namanya, ini ada katup nih nak. Katup ini bisa terbuka, bisa tertutup. Kalau terbuka, masuk air. Kalau ketutup, ada piston di sini yang dorong. Jadi seperti halnya botol aqua, ketika dibuka pintunya, airnya masuk. Kalau airnya masuk penuh, kapal tenggelam. Kalau airnya diisi setengah atau sebagian, kapal di tengah-tengah melayang. Kalau dikosongkan, kapal terapung. Maka udah bisa kita jawab. Gitu ya. Pertanyaannya, ketika terapung massa jenis total kapal selam lebih kecil daripada air laut dan apa? Nah, kita lihat, sewaktu tenggelam, massa jenis total kapal yang A kita lihat. Massa jenis total kapal selam sama dengan air laut. Kalau sama salah, melayang. Sedangkan kita ingin terapung. Yang B, sewaktu tenggelam, massa jenis total kapal selam lebih besar dari massa jenis air laut. Salah, ini tenggelam. Kita inginnya terapung. Yang C, sewaktu tenggelam, massa jenis total kapal selam lebih kecil. Iya ini. Tapi ini dibilang tenggelam, nak. Massa jenis total kapal selam lebih kecil. Oh, salah juga. Ya. Berarti sebenarnya pertanyaan sama pilihan jawabannya beda ini. Coba lihat. Yang ditanya yang A, sewaktu tenggelam, massa jenis total kapal selam ini salah. Yang B, sewaktu tenggelam, massa jenis total kapal selam lebih besar. Iya ini kayaknya. Sewaktu tenggelam, massa jenis total kapal lebih kecil dari air laut. Ini terapung. D. Sewaktu tenggelam, massa jenis total kapal selam berbeda dari air laut. Ini salah. Jadi jawabannya B ya. Sewaktu tenggelam, jadi fokusnya di sini. Ini untuk apa nih? Pengecoh aja. Sewaktu tenggelam berarti kasus yang tenggelam. Massa jenis total kapal dan selam lebih kecil daripada air laut. Nah, itu
Yang B-nya, sewaktu tenggelam massa jenis total kapal lebih besar dari air laut. Jawabannya B. Oke, sekarang kita masuk matematik. Jadi yang nomor terakhir ini agak buru-buru ya kan. Sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Nah, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.